mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh Chris Urspon sebagai Jaya Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Eli Burhan sebagai Bu Kadir. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-12 telah diceritakan, Jaya Singgi menjadi terkejut ketika tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki orang di depan kamarnya. Jaya Singgi ingin tahu siapa sebenarnya orang yang keluar tengah malam seperti itu. Siapa tengah malam begini keluar? Apakah Bu Kadir? Dia melewati depan kamarku. Akan kuintai dari lubang kunci pintu kamar ini. Bu Kadir. Rupanya suara langkah kaki itu langkah kaki Bu Kadir. Dia membawa lentera. Dia berjalan mengarah ke belakang rumah. Mau kemana? Dan mau apa dia? Jaya Singgi agak heran ketika diketahuinya bahwa langkah kaki di luar kamarnya itu adalah langkah kaki Bu Kadir. Perempuan pemilik rumah itu tengah melangkah menuju ke belakang rumah sambil menenteng lentera yang menyala agak redup. Setelah dilihatnya perempuan itu sudah lenyap dari tempat itu, Jaya Singgi membuka pintu kamarnya. Aku akan mengikuti Bu Kadir itu. Aku akan mengetahui apa sebenarnya yang akan dia lakukan itu. Dengan penuh hati-hati, Jaya Singgi mengikuti Bu Kadir ke belakang rumah. Nah, itu dia Bu Kadir. Dia rupanya akan menuju ke gudang itu. Oh, aku curiga sekali. Oh, Bu Kadir membuka pintu gudang itu. Rupanya dia memang akan masuk ke gudang itu. Bu Kadir sudah masuk ke dalam gudang itu. Itu dia. Dia tengah melangkah memasuki gudang itu. Mau apa dia sebenarnya? Aku curiga. Bukankah di dalam sana ada mayat Bakar yang sedang tergantung? Aku akan masuk perlahan-lahan. Nampaknya tempat itu sering dikunjungi Bu Kadir. Apakah tempat
kira memang begitu. Karena dia sering melarang aku masuk ke gudang ini. Bu Kadir duduk bersila. Dia seperti sedang menyembah sesuatu. Apa maksudnya? Dan mau dia... Oh, aneh. Aku tidak mengerti. Jaya Singgih tidak mengerti dengan apa yang sedang dilakukan Bu Kadir di tempat itu. Perempuan itu duduk bersila seperti sedang menyembah sesuatu. Junjunganku, jika memang sudah waktunya kau menemui aku, datanglah. Aku memang sedang menantimu. Aneh. Bu Kadir sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Tapi aku tidak melihat ada orang lain. Bu Kadir menyebut junjungannya. Siapa junjungannya itu? Sepertinya dia mempunyai rahasia tentang dirinya sendiri. Rahasia dengan orang yang dia panggil sebagai junjungan. Aku ingat mayat bakar. Bukankah di gudang ini pernah aku lihat mayat bakar? Tapi menurut Bu Kadir itu bukan mayat bakar. Mayat itu sebenarnya adalah roh halus yang menyamar dan hanya menggangguku saja. Apa benar yang dikatakan Bu Kadir itu? Aku akan melihat ke tempat mayat itu. Jaya Singgih melangkah agak tergesa. Jaya Singgih kemudian tiba di tempat yang ditujunya. Tetapi dia terkejut karena ternyata mayat bakar sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mayat itu hilang. Tidak mungkin. Pasti mayat bakar yang tergantung itu. Ada yang memindahkannya dari tempatnya. Mayat itu tidak mungkin hilang begitu saja. Sebaiknya aku cepat keluar dari gudang ini. Aku khawatir Bu Kadir mengetahui aku. Jaya Singgih kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Jaya Singgih kemudian lenyap di balik pintu gudang itu. Laki-laki itu sudah sampai kembali ke dalam kamarnya. Aku sudah tiba di kamarku kembali. Aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak mengerti sama sekali. Bagaimana mungkin mayat bakar itu bisa hilang? Pasti ada yang memindahkannya. Dan Bu Kadir. Apa maksudnya dia berada di dalam gudang itu? Sikapnya aneh. Dia seperti memuja setan. Apakah memang diam-diam Bu Kadir telah memuja setan? Pantas. Dia selalu curiga dan khawatir dengan dirinya sendiri. Pagi sudah tiba. Pagi itu udara cukup dingin. Kabut tipis yang turun dari pegunungan Ciremai menyelimuti halaman rumah Bu Kadir. Pagi itu Nilam Cahya sedang duduk di teras rumah. Kenapa Restu hingga kini belum juga kembali? Apakah dia memang sudah pergi jauh? Apakah dia memang sudah ingin meninggalkan aku sendiri di sini? Tapi hatiku tidak yakin. Restu pasti akan kembali. Dia sudah berjanji akan tetap menjagaku sampai perkawinanku selesai, sampai anakku lahir. Tapi rasanya aku khawatir juga. Aku tahu kalau dia memang tidak bisa melihat perkawinanku pada malam purnama nanti. Aku tahu apa yang bakal terjadi pada dirinya. Tapi tidak mesti dia akan tidak kembali lagi. Bagaimana seandainya Restu memang tidak kembali? Dia berarti sudah mengambil sikapnya sendiri. Dia tega, dia kejam. Padahal dia tahu aku tidak akan bisa bahagia walau hari perkawinanku sudah dekat. Aku tidak bisa senang tanpa dia. Nilam? Kau ada di luar? Rasanya aku senang sekali melihat kau keluar kamar. Kau memang perlu penyegaran. Tidak baik mengurung diri terus di kamar. Padahal kalau kau mau, ya,
Banyak yang kau perlu kerjakan dengan keinginanmu sendiri. Kau bisa jalan-jalan keluar. Kau bisa melakukan apa saja yang kau mau. Bu Kadir sudah menerima dan menganggap kita keluarganya sendiri. Aku juga tahu kalau semua itu sangat merepotkan dia. Tapi dia sendiri yang memiliki keinginannya begitu. Nilam, aku ingin sekali melihat kau cerah, bahagia. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tidakkah kau ingin jalan-jalan keliling desa bersamaku? Sungguh indah pagi-pagi seperti ini kita berjalan-jalan dengan kereta kuda. Kabut tipis turun menyelimuti desa. Jangan kau siksa dirimu terus. Sedikit saja kau bahagia. Tidakkah kau merasa tersiksa? Tidakkah kau merasa menjadi susah sendiri? Hari-harimu seolah-olah terus diliputi awan kelabu. Sedikit pun tidak pernah kulihat terlintas kecerahan di wajahmu. Kau dingin? Tidak pernah hatimu aku temui begitu indah. Aku ingin kau mengerti segalanya. Kau akan segera punya anak. Anakku. Anak kita. Aku saat ini sangat bertanggung jawab atas dirimu. Segalanya akan aku serahkan untukmu. Nilam, aku ini keras. Aku laki-laki bajingan yang sudah kau tahu. Dan kau cap begitu. Tapi aku masih bisa melunakkan segalanya. Aku bisa mengalahkan sikapku. Aku ingin kau bisa begitu. Kau bisa mengerti aku. Sekarang kau sudah tahu segalanya. Kau bukan milik Restu lagi. Restu sudah merelakannya. Kini aku yang bertanggung jawab atasmu. Apalagi hingga saat ini Restu tidak kembali. Kau tidak tahu soal sebenarnya. Restu masih aku cintai. Dia masih milikku. Dia masih berhak memiliki aku. Aku terpaksa harus kawin denganmu. Nantinya aku tidak tahu. Kau ingin menang sendiri. Tidak memiliki perasaan. Nilam, aku mengakui, aku sadar. Memang Restulah yang pantas jadi milikmu, bukan aku. Aku sesungguhnya hanya ingin bertanggung jawab. Aku ingin menutupi aib dirimu. Tapi, dari mana aku harus mulai dengan sikap semua itu? Jika aku temui kau bersikap begitu, rasanya mulutku sudah bosan bercakap-cakap seperti ini. Karena kau tetap saja tidak mau mengerti aku. Aku sadar, aku memang laki-laki yang patut kau benci. Aku memang tidak memiliki apa-apa jika dibandingkan dengan Restu. Aku tidak berarti apa-apa buatmu. Kau pantas membenci aku, mengutuk aku. Aku rela. Tapi aku ingin sekali menjadi bapak dari anakku yang kau kandung itu. Aku tidak ingin suatu saat kelak anak kita dewasa. Dia akan bertanya, mana bapaknya? Sedang ibunya sendiri membenci aku. Kalau kau memang tidak mau merawat anak itu nantinya, biarlah aku yang akan merawatnya. Aku yang akan mendidiknya. Dia tetap anakku. Aku akan menyayangi dia sepenuh hatiku. Dia anakku. Kasihanilah aku, Nilam. Ampunilah aku. Kutuklah aku sesukamu. Tapi jangan kau sesali anakku yang akan lahir nanti. Kau boleh membenci aku. Tapi janganlah kau membenci anak itu nantinya. Dia tidak berdosa. Akulah bapaknya yang berdosa. Biar dia juga akan mengutuk bapaknya. Karena dia lahir dari kebejatan moral bapaknya. Kutuklah aku, Nilam. Aku hargai pengakuanmu yang secara jujur. Tapi aku tidak bisa menerima segala sakit hatiku yang sudah kau perbuat. Kau sudah lebih dari segala kesabaranmu saat ini. Dosa-dosamu begitu berat buatku. Kau sudah
juga menghancurkan hidup. Tapi jangan kau salah. Aku tidak akan merenggut anakku yang akan lahir. Justru dia harus jadi milikku. Dia anak-anak. Dia harus disebut pergi. Aku tidak mau anakku memiliki bapak seperti ini. Kau pikir aku tidak mampu merawatnya? Untuk beberapa saat keadaan menjadi sunyi. Tidak ada lagi kata-kata. Jail Singgih menundukkan wajahnya. Laki-laki itu seperti menahan perasaannya. Hari sudah berlalu. Malam pun tiba kembali. Saat itu Jail Singgih tengah duduk merenung di ruang tengah rumah. Dia masih saja memikirkan Nilam Cahya. Dia merasa sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk bisa merubah sikap Nilam Cahya. Cara apa lagi untuk aku bisa membuat Nilam Cahya mau merubah sikapnya? Sepertinya aku sudah mengerahkan segala upayaku. Kalau saja Nilam tetap pada sikapnya sampai hari perkawinanku nanti, aku juga harus bisa menentukan sikapku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah aku yang mengalah terus atau dia yang harus mati? Aku sudah terlalu banyak mengalah. Aku sudah terlalu sabar. Tapi dia sendiri yang mengharuskan aku merubah sikapku menjadi seperti semula. Aku memang picik. Biar dia tahu. Jail Singgih tidak akan mengalah hanya karena wanita. Aku juga bisa mendapatkan 1000 wanita macam dia. Walau memang aku mencintai dia. Tapi karena ulahnya sendiri. Karena dia sendiri yang tidak mau menerima kesadaranku. Aku mendengar suara ringkikan kuda di luar. Tapi aneh. Kenapa derap langkah kuda itu tidak terdengar? Apakah itu kuda-kuda kereta? Kuda itu kini terus meringkik. Sepertinya di luar ada orang. Aku harus melihat keluar. Jail Singgih bangun dari duduknya dan kemudian melangkah keluar. Tetapi setelah tiba di luar, ternyata suasana di luar tetap sunyi. Dan kereta kuda yang ada di halaman rumah pun tidak bergerak sama sekali. Tidak ada siapa-siapa. Kuda-kuda itu tetap tenang. Mencurigakan sekali. Tadi aku dengar kuda-kuda itu meringi-ringi. Sepertinya memang ada orang. Jangan-jangan orang yang kemarin malam telah mengganggu aku. Tapi aku sendiri belum menemukan orang itu. Tapi malam ini aku harus menemukannya. Pasti orang itu akan menggangguku lagi. Malam ini orang itu harus aku temukan. Aku harus menangkap dan menghabisinya. Dia sudah keterlaluan mempermainkan aku. Apa maksudnya dia selalu menggangguku? Kurang ajar. Apa sebenarnya yang dia inginkan dari aku? Kenapa dia terus-menerus mengganggu aku? Apakah orang itu menginginkan nyawaku? Atau dia sengaja hanya menggangguku saja? Tapi tidak mungkin. Kalau dia tidak mempunyai maksud-maksud tertentu menggangguku, pasti ada yang dia inginkan dari aku. Dan pasti orang itu sudah mengenalku. Jail Singgih menjadi marah. Kemudian dia berdiri dengan sikap menantang. Tetapi tak lama kemudian, dia melihat di antara rimbunan pepohonan kecil, di depannya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Daun di depan sana bergerak-gerak. Sepertinya di antara rimbunan pepohonan itu, ada orang bersembunyi. Itu pasti orang tengah bersembunyi di tempat itu. Aku harus menyergapnya. Aku harus kembali berhasil menangkapnya. Kurang ajar. Tidak ada siapa-siapa. Sergapanku hanya sia-sia saja. Orang itu pasti melarikan diri. Aku gagal menangkap orang itu. Jail Singgih benar-benar kecewa sekali. Tetapi dia masih penasaran. Dan dia yakin kalau gerakan-gerakan daun yang dia sergap tadi memang ada orangnya. Jail Singgih akhirnya kembali masuk ke dalam rumah.
Aku tidak akan melepaskan kegagalanku. Aku tetap harus waspada. Malam ini, aku gagal menangkap orang itu. Tapi aku yakin, orang itu pasti akan datang menggangguku lagi. Aku penasaran, siapa sebenarnya orang itu? Dia pasti kenal aku. Dia pasti sengaja mengganggu terus. Jaya Singgih melangkah menuju ke kamarnya. Tetapi belum sempat dia sampai di depan kamarnya, dia melihat pintu kamarnya telah terbuka lebar-lebar. Pintu kamarku terbuka lebar. Siapa yang membukanya? Pasti sudah ada orang yang masuk ke kamarku. Apakah orang itu? Bukan diri. Maafkan saya. Saya telah lancang memasuki kamarmu. Saya tadi memanggil-manggilmu, tapi tidak ada jawaban. Saya pikir kau memang tidak ada. Saya buka pintu kamarmu dan saya masuk. Kau dari mana? Aneh, mencurigakan. Setiap kali aku sedang dihadapi rasa penasaran tentang kecurigaanku, Kadir selalu muncul tiba-tiba. Mau apa sebenarnya dia mencari aku? Kenapa dia sampai berani membuka pintu kamarku lebar-lebar dan masuk ke kamarku? Sepertinya dia mempunyai maksud yang mencurigakan sekali. Aku baru saja gagal menangkap orang yang aku curigai sering menggangguku. Dia ada di sini. Aku baru saja kehilangan orang itu. Tapi kini aku temui Kadir dengan sikap yang aneh. Dia sering muncul tiba-tiba pada saat-saat begini. Kenapa kau masih berdiri memandangi aku di muka pintu itu? Masuklah. Aku akan keluar. Kau tentunya mau istirahat, kan? Tunggu. Ada apa? Benar ibu mencari saya. Ada keperluan apa malam begini Ibu Kadir mencari saya? Aku tadi melihat kau tidak ada di kamar ini. Aku kira kau pergi keluar tanpa memberitahu siapa-siapa. Itulah kenapa aku mencari-carimu. Saya memang baru dari luar. Saya baru saja gagal menangkap orang yang saya curigai itu. Saya diganggu lagi dengan orang itu. Orang siapa maksudmu? Apakah di rumah ini ada orang lain? Apakah kau mengetahui atau melihat di rumahku ini ada orang yang perlu dicurigai? Atau dia orang jahat? Saya tidak tahu siapa orang itu. Tapi yang jelas, orang itu mencurigakan saya. Dia pasti ada di rumah ini. Entah dia bersembunyi di mana. Apakah orang yang mengganggumu beberapa malam yang lalu itu? Iya. Yang Bu Kadir kira adalah Restu. Tapi saya yakin bukan Restu. Pasti ada orang lain di rumah ini. Saya tidak bisa harus diam terus. Karena orang itu seolah sengaja mengganggu saya terus. Seperti orang itu kenal saya. Pasti dia mempunyai maksud tertentu pada saya. Saya khawatir sekali kalau orang itu justru menginginkan nyawa saya. Apa benar dugaanmu begitu? Rasanya saya sulit percaya kalau di rumahku ini ada orang lain. Apalagi kenal dan sengaja mengganggumu terus. Bu Kadir tidak akan percaya pada orang lain di rumah ini. Tapi saya hanya memberitahu saja. Kita memang perlu waspada pada orang itu. Nampaknya dia berniat jahat. Apakah ibu masih tidak percaya akan omongan saya ini? Cobalah ibu buktikan sendiri. Bagaimana, Bu? Nah, apakah ibu mengetahui dengan jelas siapa orang itu? Tolong ceritakan, Bu. Maaf, aku harus istirahat. Tutuplah pintunya. Aku tinggal dulu. Mencurigakan sekali Bu Kadir itu. Tapi sulit membuktikannya. Perempuan itu aneh. Belakangan ini dia sering kali muncul secara tiba-tiba. Dan itu tepat pada saat aku mengalami kecurigaan pada orang yang menggangguku terus. Dia sepertinya merasa tidak suka dan tidak percaya kalau di rumahnya ini ada orang lain yang berniat jahat. Pagi sudah tiba. Pagi itu udara terasa dingin.
Pagi itu kabut agak tebal menyelimuti desa Linggarjati. Saat itu langit desa diselimuti mendung. Induk desa yang biasanya ramai, pagi itu agak sepi. Dalam suasana seperti itu, seorang wanita cantik tampak tengah menyusuri jalan itu. Wanita itu kelihatan lusuh sekali. Wajah dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat yang bercampur gerimis air hujan. Aku sampai di desa apa ini? Rasanya lelah sekali. Perjalananku yang aku tempuh selama berhari-hari sudah sangat jauh sekali. Aku tidak tahu lagi aku sudah sampai di desa mana ini. Aku butuh istirahat. Itu ada pos keamanan. Sebaiknya aku istirahat di tempat itu. Tempat ini sepi. Biar aku istirahat di tempat ini dulu. Aku tidak tahu lagi mau kemana tujuanku. Aku sudah tidak mempunyai tujuan lagi. Rasanya untuk aku kembali ke desa Pleret, menemui suamiku, itu tidak mungkin aku lakukan. Aku malu pada suamiku itu. Dia pasti sudah marah denganku. Dia pasti sudah melupakan aku selama-lamanya. Karena dia pikir aku sudah kawin lagi dengan kakak Mangkala, bekas kekasihku itu. Dia pasti mengira begitu. Dia pasti mengira aku hilang karena telah dibawa lari bekas kekasihku, kakak Mangkala. Tapi Kakang Jayasinggi tidak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi dan sudah aku alami. Tapi aku merasa lega. Aku puas. Kini aku bebas sendiri. Tidak ada orang yang tahu aku saat ini. Tidak ada orang tahu nasibku saat ini. Mungkin semua orang sudah melupakan aku. Mungkin semua orang juga mengira aku sudah mati. Tapi mereka tidak tahu bahwa sejak hilangnya aku dari desa Pleret, aku telah dibawa lari oleh Nenek Kliwon, guru bekas kekasihku kakak Mangkala. Aku dipaksa untuk kawin dengan kakak Mangkala. Bagaimana mungkin itu bisa aku lakukan? Aku sudah bersuami. Suamiku Kakang Jayasinggi sangat aku cintai. Tapi untungnya aku berhasil melarikan diri dari mereka. Hingga aku pergi jauh dan sampai ke desa ini. Kakak Manggala dan Nenek Kliwon pasti mencari aku dan suamiku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apakah dia juga mencari aku? Tapi apakah dia sudah melupakan aku? Rasanya aku malu pada Kakang Jahit. Aku tidak berani pulang. Aku tidak berani pulang. Aku tidak berani menemui suamiku lagi di desa Pleret. Biarlah kini aku hidup sendiri. Aku bebas menentukan hidup. Orang pasti tidak akan ada yang tahu aku di mana sekarang. Widari tidak tahu lagi kemana tujuannya. Dia merasa orang-orang yang dia kenal sudah melupakannya. Mungkin juga Jayasinggi sedang mencari-carinya. Begitu juga Manggala dan Nenek Kliwon. Tetapi Widari tidak tahu kalau sebenarnya Jayasinggi suaminya yang sangat dia cintai itu ada di desa itu dan justru sejak lama mencarinya. Tetapi kini justru Jayasinggi suaminya itu akan melangsungkan perkawinannya dengan Nilam Cahya. Bagaimana nasib Kakang Jaya saat ini? Aku sebenarnya ingin sekali bertemu suamiku itu. Aku masih sangat mencintainya. Aku masih ingin hidup bersama dia. Tapi aku malu. Aku takut Kakang Jaya tidak akan menerima aku lagi.
Karena dia tahu kalau aku menghilang telah dibawa lari oleh kakak Manggala, bekas kekasihku itu. Kakang Jaya pasti menduga yang tidak-tidak padaku. Tapi rasanya aku rindu sekali pada suamiku itu. Aku harus bisa menentukan sikapku. Aku harus menentukan hidup. Tapi aku sadar, aku masih sah sebagai istri Kakang Jaya Singgi. Aku masih berhak menentukan caraku yang lain untuk bisa kembali pada suamiku. Dan Kakang Jaya pasti sedang mencari-cari aku. Karena aku bertahu, Kakang Jaya juga mencintai aku. Dia sayang sekali padaku. Tapi entahlah, apa dia mencariku, atau dia memang sudah melupakan aku. Udara dingin sekali. Rasanya perutku lapar sekali. Desa ini sepi sekali. Aku tidak melihat orang di jalan-jalan. Apa karena cuacanya buruk pagi ini? Barangkali begitu. Warga desa ini pasti sengaja tidak keluar rumah. Mungkin mereka melindungi diri dari cuaca pagi ini. Tapi aku harus mencari warung. Perutku rasanya lapar sekali. Di depan itu nampaknya sebuah warung. Ya, warung itu besar sekali. Tapi nampaknya warung itu sepi sekali. Widari melangkah menuju warung yang dia lihat itu. Warung itu memang sepi. Tidak ada seorang pun yang dia lihat. Widari merasa heran. Sepi dan sunyi. Warung ini kotor dan berantakan. Sepertinya warung ini sudah tidak digunakan lagi. Warung ini penuh sekali sarang laba-laba dan binatang-binatang tikus. Milik siapa warung ini ya? Tapi besar sekali. Sayang rasanya kalau warung sebesar ini tidak digunakan. Tapi aku yakin warung ini dulunya ramai dan sering dikunjungi orang. Di mana aku harus mendapatkan makanan? Aduh, perutku sudah terasa lapar sekali. Sepertinya di tempat ini tidak ada makanan yang bisa aku makan. Itu ada tangga menuju ke atas. Sepertinya di atas sana juga ada ruangan. Sepertinya warung ini juga tempat penginapan. Suara pintu dibuka orang di ruang atas. Widari takut, walau dia merasa penasaran juga. Matanya memandang dengan tegang ke ruang atas. Dan tidak lama kemudian, dari ruang atas muncul seorang perempuan tua dengan tubuh yang bungkuk. Perempuan tua itu wajahnya menakutkan sekali. Aku Widari, Nek. Apakah nenek pemilik warung ini? Tadi kau menyebut namamu Widari. Iya. Kau pasti bukan orang desa sini. Aku tidak kenal denganmu. Aku memang bukan orang di desa ini, Nek. Aku baru saja tiba di desa ini. Aku lapar. Aku sebenarnya ingin makan di warung ini. Tapi kenapa warung itu keadaannya seperti ini, Nek? Apakah tempat ini sudah tidak digunakan lagi, Nek? Iya, begitulah. Sejak pemilik warung ini tiada, warung ini sejak lama sekali tidak lagi dipergunakan. Akulah yang tinggal di warung ini seorang diri. Aku bukan pemilik warung ini. Aku adalah ibu dari orang yang pernah bekerja pada pemilik warung ini. Siapa sebenarnya pemilik warung ini, Nek? Dan siapa anak nenek yang pernah bekerja pada pemilik warung ini, Nek?
pemilik warung ini dulunya adalah seorang gadis yang cantik. Dia bernama Andini. Tapi dia sudah lama sekali mati. Dan anakku itu adalah Bakar. Anakku pernah bekerja pada keluarga Andini itu. Tapi kini anakku sudah bekerja kembali pada perempuan terkaya di desa ini. Dia adalah Bukadir, orang yang baru berubah nasibnya menjadi orang paling kaya. Dan kini warung ini saya yang mengurusnya. Dan aku adalah Nenek Songkon. Jadi Nenek Songkon sekarang yang mengurusi warung ini? Nenek Songkon tidak takut sendiri? Warung ini besar dan sepi sekali, Nek. Apalagi pemiliknya sudah mati. Aku tidak pernah merasa takut pada arwah gentayangan atau makhluk halus apapun. Aku sudah biasa hidup sendiri. Dan aku memang senang sepi begini. Apa yang harus ditakuti? Warung ini terletak di induk kampung. Ya, sekitar sini ramai sekali. Apakah nama desa ini, Nek? Ini Desa Linggarjati. Desa ini memang banyak sekali pendatangnya. Dan juga banyak yang sudah tinggal di desa ini. Apakah benar desa ini banyak pendatang yang tinggal di sini, Nek? Iya, tapi Nenek tidak tahu orang-orangnya. Nenek hanya dengar kalau di rumah Bukadir itu juga ada beberapa orang pendatang yang tinggal di rumah itu. Siapa mereka, Nek? Apakah Nenek kenal mereka? Di desa ini, Nek? Iya, itu dulu. Tapi sekarang sudah pergi lagi. Restu memang baik, Nek. Di desanya pun dia sangat dikenal dan dihormati penduduk. Memang begitulah sikapnya di mana-mana. Dia banyak disenang orang. Iya, Nenek mengerti. Memang begitulah kabarnya. Jadi, dia itu adik suamimu. Oh, sayang dia sudah pergi. Dulu dia juga sering sekali datang ke warung ini, kata Andini, pemilik warung ini. Andini pun sangat menyukai dia karena dia pemuda yang tampan dan gagah. Widari, jadi benar kau akan tinggal di desa ini, Untuk beberapa hari saja, Nek. Saya butuh istirahat. Saya sudah berjalan sangat jauh sekali, Nek. Iya, tinggallah kau di sini bersama Nenek. Mari kita ke ruang atas. Kau pasti sudah lapar sekali. Ayolah. Terima kasih, Nek. Maka demikianlah, Widari akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat itu bersama Nenek Songkon. Namun dia belum tahu kalau Jaya Singgi suaminya sebenarnya juga tinggal di desa itu. Nilam? Nilam? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku sudah menyiapkan makan untukmu. Makanlah dulu, nanti kau sakit. Hari sudah siang, makanlah. Kenapa kau tidak mau makan? Jangan siksa dirimu terus. Kau banyak sekali mengurung diri di kamar. Kau terus bisu. Makanlah dulu, Nilam. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya khawatir kau sakit. Kau tamuku di sini, dan kau tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinanmu. Bagaimana kalau kau sakit? Kita repot semuanya. Sudahlah. Kalau kau tidak mau makan, bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Kita sekalian mencari kabar tentang Dan Restu. Aku khawatir dia belum kembali juga. Mari, yolah. Apakah kau tidak khawatir pada Restu? Mari, Nilam. Nilam Cahya akhirnya menuruti apa yang dikatakan Bukadir. Mereka lalu keluar. Ketika tiba di luar, mereka bertemu dengan Jaya Singgih yang tengah memberi makan kuda di halaman rumah. Jaya Singgih? Bukadir, Nilam, mau kemana kalian? Aku harap kau mau menunggu rumah. Aku akan keluar bersamanya Nilam. Keluar? Iya. Mau kemana, Bu? Apakah saya tidak boleh ikut bersama kalian? Bukankah sebaiknya kita sama-sama? Kau tidak perlu ikut.
Kami akan mencari Den Restu. Mencari Restu? Iya. Apakah memang kalian tahu di mana dia? Justru karena aku tidak tahu, aku akan mencarinya. Tapi biar saya saja yang mencarinya. Atau kita memang sebaiknya sama-sama saja? Tidak perlu. Kau tunggu rumah saja. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Kami harus mendapatkan kabar tentang Den Restu. Sudah lama sekali dia pergi dan belum kembali. Barangkali penduduk desa ada yang melihat dan mengetahuinya. Ayo, Ninilam. Naiklah ke atas kereta kuda ini. Jaya Singgih, kami pergi dulu ya. Ya. Nampaknya Ninilam juga masih sangat mencintai Den Restu. Dan cinta kalian masih sama-sama suci. Saya sebenarnya juga sangat menyesalkan sekali atas kejadian yang telah menimpa kalian. Sepertinya nasib buruk begitu bersamaan datangnya pada kalian. Dan Restu kini menjadi buta. Dan kau, kesucianmu telah hilang oleh Jaya Singgih. Sungguh, saya prihatin sekali. Sulit memang dipercaya. Tapi aku sangat bangga dan kagum pada kalian berdua. Terutama Den Restu. Dalam suasana yang sudah sama-sama mengetahui, kalian sangat pengertian sekali. Mengerti tentang keadaan masing-masing. Dan Den Restu mau menerima semua yang sudah terjadi. Dia begitu pasrah melepasmu dan menyerahkan pada kakaknya sendiri. Walau begitu berat. Kenapa dia terus berkata-kata tentang persoalan itu lagi? Kenapa dia tidak mau berhenti? Aku tidak akan mendengarnya. Kata-katanya hanya membuatku sedih dan sedih. Kita akan ke induk desa Ninilam. Kita tanyakan pada penduduk. Barangkali saja ada penduduk yang tahu dan melihat Den Restu. Biar sekalian kita jalan-jalan keliling desa. Bukankah kau selama kembali ke desa Delinggarjati ini belum pernah keluar? Inilah, kita memasuki induk kampung. Cuaca memang sejak pagi masih terlihat mendung dan gerimis. Itu, ada seorang warga desa. Barangkali dia tahu. Kita tanyakan pada orang itu ya. Selamat siang, Pak. Bu Kadir, ada apa, Bu? Bapak pasti kenal dengan pemuda yang bernama Den Restu Singgih, kan? Oh iya, Bapak kenal pemuda itu. Bukankah dia sudah lama pergi dari desa ini? Iya, saya mau tanya, apakah Bapak melihat dia, Pak? Oh ya tidak, Bu. Saya tidak melihatnya. Kenapa Ibu mencari dia? Apakah dia memang ada di desa ini lagi? Iya, Den Restu ada di desa ini. Tapi saya sedang mencarinya. Barangkali Bapak melihat dia? Oh tidak, Bu. Saya tidak melihatnya. Terima kasih. Saya permisi, Pak. Benarkah Den Restu Singgih ada di desa ini lagi? Aku tidak tahu sama sekali. Aku baru sadar. Bukankah wanita yang bersama Bu Kadir itu pernah aku kenal juga? Ya, wanita itu seperti Ninilam. Iya, itu Ninilam. Aku tadi salah bertanya pada orang itu. Seharusnya aku jangan bertanya tentang Den Restu. Nah, itu, ada orang lagi. Permisi, Pak. Bu Kadir. Ya, ada apa, Bu? Saya mau tanya, apakah Bapak melihat seorang anak muda memakai topeng harimau, Pak? Pemuda bertopeng harimau. Iya. Kedengarannya aneh.
Saya tidak tahu sama sekali, Bu. Siapa orang itu, Bu? Saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya. Terima kasih. Saya permisi. Begitulah seterusnya. Bukadir bertanya kepada setiap orang yang dia temui di jalan. Namun semua jawaban selalu sama. Warga desa tidak ada yang melihat dan tidak mengetahui di mana Restu Singgi berada. Hingga akhirnya mereka sampai ke pos jaga induk kampung. Dan saat itulah ada beberapa orang tengah duduk-duduk di tempat itu. Maaf saudara-saudara, saya mau bertanya. Bu Kadir, Bu. Bu. Maaf, Bu Kadir. Sepertinya Ibu ada yang dicari. Iya, Bu. Tapi bukankah wanita yang bersama Ibu itu Ninilam? Kami kenal sekali dia. Iya, dia memang Ninilam. Oh, ada keperluan apa, Bu? Aku mau tanya pada kalian. Apakah kalian melihat seorang pemuda bertopeng harimau? Oh, pemuda bertopeng harimau? Iya. Oh, siapa orang itu, Bu? Kami tidak kenal dan melihatnya. Oh, tapi kalau Bu Kadir menanyakan seorang wanita yang baru datang di desa ini, kami tahu, Bu. Kami baru dapat kabar dari Nenek Songkon, pengurus warung yang ada di depan sana itu, bahwa dia tempatnya itu ada tamu. Dia seorang wanita, Bu. Tamu seorang wanita Iya. yang baru tiba di desa ini. Iya, Bu. Kami juga belum kenal wanita itu. Sudahlah, saya sedang mencari orang yang saya sebut tadi, bukan wanita itu. Aku permisi. Kereta kuda Bukadir itu terus bergerak melalui depan warung yang ditunjukkan penduduk tadi. Diam-diam Nilam Cahya melirik ke arah warung itu. Dia tahu riwayat warung itu, karena dia juga pernah tinggal di warung itu. Nilam Cahya tidak tahu kalau pada saat itu, di dalam warung itu terdapat Widari, istri Jaya Singgi yang baru saja dikatakan penduduk tadi. Matahari sudah tenggelam, malam pun sudah tiba. Tidak terasa Bukadir dan Nilam Cahya sudah begitu lama berkeliling mencari keterangan mengenai Restu Singgi. Tetapi usahanya sia-sia. Semua warga desa tidak ada yang melihat dan mengetahuinya. Nilam, rasanya kita sudah cukup berusaha berkeliling desa mencari keterangan tentang Den Restu. Tapi tidak seorang pun warga desa yang melihat atau tahu. Hari sudah malam. Sebaiknya kita kembali saja ya. Kita sudah sampai, Nyonya. Mari kita turun. Lihat, Nyonya. Rimbunan pohon halaman teras laut. Sepertinya ada orang tengah bersembunyi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah memang di dalam rimbunan pohon itu ada orang yang sedang bersembunyi? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini ini. Sampai jumpa.